Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu adalah melakukan pembuatan model estimasi untuk harga mobil bekas. Pada tutorial sebelumnya kita sudah berhasil membuat model ya di sini estimasi harga mobil bekas menggunakan regresi linier. Nah, pada tutorial sebelumnya kita sampai ke saving model di SAV sini ya untuk pickle-nya. Karena kita sudah berhasil membuat inputan ya, atau sudah berhasil membuktikan inputan dari atribut dataset itu sudah sesuai gitu ya, sudah bisa menghasilkan output yang sesuai dengan dataset. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil membuat model SAV-nya, berikutnya kita akan membuat file Streamlit-nya ya, supaya aplikasi ini bisa diakses via browser seperti itu. Nah, caranya adalah teman-teman kita kembali ke direktori dulu ya, ke direktori utama, di mana di satu folder ini sudah ada dataset ya, ada file Python-nya, file notebook, dan juga ada file .sav yang dihasilkan dari pickle. Nah, selanjutnya di direktori yang sama kita akan buatkan satu file lagi, yaitu file .py ya. Misalkan di sini kita kasih nama aja, kita klik kanan, new file, lalu kita kasih nama filenya misalkan estimasi underscore mobil .py ya, ekstensinya .python. Nah, di sini teman-teman sudah mulai membuat script gitu ya. Nah, kita buatkan saja langsung scriptnya. Nah, yang pertama adalah karena kita menggunakan pickle, otomatis kita masukkan import pickle gitu ya. Nah, lalu setelah pickle kita juga membutuhkan library Streamlit. Berarti di sini kita masukkan juga import Streamlit ya, st seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya kita akan identifikasi untuk pemanggilan model.sav dengan perintah seperti ini ya, model sama dengan kita masukkan misalkan di sini pickle gitu ya, .load, lalu kita masukkan perintah open ya, lalu di sini kita masukkan nama file yang sudah kita save .sav gitu ya, berarti nama filenya adalah estimasi underscore mobil.sav. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, lalu kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk diberi di sini ya, diidentifikasi untuk right binary-nya ya, koma petik RB. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah, berarti sampai sini kita sudah berhasil loading untuk file .sav-nya. Nah, selanjutnya kita buat title ya untuk judul webnya. Misalkan kita masukkan aja st.title. Lalu kita kasih judul. Misalkan di sini judulnya estimasi harga mobil bekas. Misalkan seperti ini ya. Lalu setelah kita memberikan judul, kita tentukan form inputannya. Di mana untuk form inputannya kita menggunakan perintah number input ya di Streamlit. Ya, misalkan kalau misalkan kita lihat di model, pada model itu jumlah inputannya ada 5 ya, ada years, mileage, text, mpg, dan engine size. Nah, masing-masing kita akan buatkan form inputannya teman-teman. Nah, kita buatkan saja di sini mulai dari years ya, year atau tahun mobil ya. Nah, kita masukkan aja st.number input, lalu kita berikan nama inputannya. Misalkan di sini kita kasih input tahun mobil, misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke mileage ya. Nah, setelah years ada mileage. Nah, kita tentukan saja di sini mileage gitu ya. Nah, untuk mileage sama perintahnya kita masukkan st.number input. Nah, di sini kita kasih keterangan, misalkan input misalkan kilometer mobil ya, atau jarak tempuh mobil misalkan. Oke, kalau misalnya di luar kan pakainya satuannya miles gitu ya. Oke, lalu
kita juga masukkan teks ya pajaknya. Berarti di sini teks sama dengan, nah kita tentukan di sini berarti st.number input, lalu kita beri keterangan di sini misalkan input pajak mobil, misalkan seperti ini ya. Oke, lalu selanjutnya ada lagi MPG ya. Setelah teks ada MPG, kita masukkan nilai MPG berarti sama dengan st.number input. Nah, lalu kita masukkan keterangannya. MPG itu kalau nggak salah konsumsi BBM gitu ya. Nah, kita masukkan saja input konsumsi BBM mobil seperti ini ya. Oke, lalu yang terakhir, yang kelima, kita masukkan engine size. Nah, oke. Lalu kita masukkan saja di sini engine size ya. Oke, untuk engine size perintahnya sama ya. Untuk engine size berarti kita menggunakan st.number input, lalu kita beri keterangan di sini yaitu adalah input engine size ya. Engine size. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat 5 form inputan, yaitu menginputkan tahun mobil, menginputkan kilometer mobil, menginputkan pajak mobil, menginputkan konsumsi BBM dan ukuran engine-nya. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan kita sudah mendesain formnya, setelah itu kita identifikasi untuk model prediksinya. Misalkan di sini kita beri saja predict, misalkan gitu ya. Kita identifikasi dulu predict sama dengan kita kasih petik kosong di sini. Oke, lalu kita buat if ya, kita buat kondisi untuk buttonnya. Jadi ketika nanti form ini diinputkan, otomatis kan ada tombol untuk estimasi. Nah, di tombol tersebut kita pakai kondisi ya, if. Nah, di sini kita kasih perintah buttonnya st.button ya, dimana buttonnya kita kasih nama misalkan estimasi harga. Oke, berarti kalau misalkan button estimasi harga ini diklik ya, jika button ini diklik maka, nah kita kasih makanya, maka di sini kita masukkan predict. Nah, ini kan ada predict ya. Berarti predict sama dengan, nah sama dengan apa? Sama dengan model ya. Kita masukkan sama dengan model. Nah, di mana model ini dot predict gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih kurung buka. Oke. Nah, apa yang mau dipredik? Nah, yang dipredik itu adalah kita kasih kurung kotak ya. Nah, yang akan dipredik adalah ini, years, mileage, text, MPG, dan engine size. Berarti atribut yang akan dijadikan fiturnya adalah year, mileage, text, text ya, text, terus ada lagi MPG ya. Nah, di sini ada MPG dan juga engine size. Nah, seperti ini. Jadi ada 5 fitur yang akan dipredik seperti itu. Nah, lalu setelah kita membuat penentuan modelnya, lalu kita kasih keterangan. Misalkan kalau misalkan sudah dipencet gitu ya, sudah diklik tombol estimasi harganya, maka akan muncul keterangan ya, kita masukkan perintah stwrite. Nah, kita kasih judul, misalkan hasil estimasinya, estimasi harga mobil bekas gitu ya. Karena ini dalam pounds ya, misalkan dalam pounds gitu ya. Nah, di sini berapa? Nah, di sini kasih, nah koma yang dipanggil Nah, setelah kutip kasih koma, kita kasih yang dipanggil adalah model predict. Ya, kalau misalkan kita save, ya, kalau misalkan kita save, lalu kita lihat di Explorer itu akan ada file estimasi_mobil.py. Nah, kalau misalkan sudah, ini tidak ada error ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai kita buat seperti ini ya, sampai ke if button, sampai ke keterangan buttonnya.
Lalu kita coba running menggunakan Streamlit Console ya. Nah, caranya adalah kalian bisa ambil ke terminal ya. Kalau di sini kita tinggal klik kanan, open in terminal, atau kalau teman-teman pakai Windows 10 bisa lewat CMD secara manual gitu ya. Nanti disesuaikan direktorinya, pastikan direktorinya sudah masuk. Nah, di sini ya, saya ada di folder D latihan, terus ada di folder estimasi mobil gitu ya. Nah, masukkan perintah di sini Streamlit run ya, spasi nama py-nya, nama .py ya. Di sini estimasi underscore mobil .py. Nah, kita enter saja sambil menunggu Streamlit-nya running ya. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini sudah selesai ya, sudah jadi teman-teman. Jadi model yang sudah kita buat itu sudah bisa berhasil ditampilkan dalam bentuk website ya, bisa dijalankan di browser. Nah, coba kita testing dulu ya. Kita inputkan tahun mobil, kilometer sampai ke engine size. Oke, kita masukkan saja di sini sesuai yang ada di model ya. Misalkan years-nya 2019, kita masukkan saja. Lalu kilometernya itu ada di 5000 misalkan ya. Lalu pajaknya itu ada di 145 pounds ya, berarti di sini. Oke, lalu MPG ada di 30,2 ya untuk konsumsi BBM-nya. Lalu engine size-nya 2. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, kita coba klik tombolnya apakah berjalan. Nah, di sini tidak ada error ya. Berarti hasilnya sekitar 21.200 sekian ya. Ini komanya ya. Berarti 21, sekian. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan berdasarkan Streamlit ya. Jadi kalau misalkan modelnya udah jadi .sav, tinggal modelnya di-load pada Streamlit untuk file Python-nya. Jadi teman-teman bisa membuat aplikasi data mining berbasis web gitu ya. Jadi bisa ditampilkan pada web. Nah, ini kan kita masih satuan pounds ya. Teman-teman juga bisa convert, misalkan kita convert ke IDR ya. Kalau misalkan kita convert ke IDR, berarti kita tinggal dikali saja teman-teman. Ya, misalkan di sini kita tambahkan st.write ya. st.write. Nah, misalkan kita kasih keterangan di sini estimasi harga mobil dalam IDR misalkan ya. Estimasi harga mobil bekas gitu ya dalam misalkan IDR. Nah, berarti kalau dalam IDR juta gitu ya. Misalkan di sini dalam IDR kurung juta gitu ya. Nah, berarti caranya adalah kita setelah petik ini kita kasih koma, predict gitu ya. Nah, predictnya itu kita kali ya, kita kali. Misalkan sekarang untuk pounds itu ada di 19.000 misalkan ya, kita kali aja, dikali 19.000 gitu. Coba kita save ya. Nah, terus kita kembali lagi ke ke webnya ya, estimasi harga mobil bekas dengan inputan yang sama. Kalau kita klik tombol estimasi, nah maka nanti akan muncul, berarti harganya itu sekitar 400 juta sekian gitu ya, 402.900 sekian gitu ya, 33. Nah, ini adalah harga kalau misalkan kita convert dari pounds ke IDR seperti itu. Nah, ini estimasi harganya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat mobil tahun 2019 dengan kilometer sekian, pajak sekian, engine size-nya berapa cc gitu ya. Nah, ini estimasi kira-kira harganya berapa nih harga bekasnya. Nah, ini selain kita bisa menampilkan dalam pounds, kita juga bisa menampilkan dalam IDR seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman sudah berhasil membuat aplikasi data mining menggunakan Streamlit seperti itu teman-teman. Jadi langkah yang pertama teman-teman bisa buat modelnya dulu ya menggunakan Python Notebook. Lalu langkah yang kedua, setelah notebooknya dipastikan sudah berjalan normal ya menggunakan model regresi linier. Nah, setelah itu teman-teman bisa saving ke .sav dan
buatkan interface-nya ya, buatkan tampilannya menggunakan library Streamlit ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau kita perhatikan ya, ini kan masih aplikasinya itu masih berjalan di localhost ya. Jadi masih sifatnya itu masih lokal. Nah, bagaimana kalau misalkan aplikasi ini akan kita upload sekaligus ke website ya, supaya kita bisa mengaksesnya via online. Nah, caranya adalah teman-teman bisa upload ke Streamlit Share ya. Nah, sekarang kita akan coba ya. Caranya adalah teman-teman harus punya akun GitHub dulu ya, GitHub. Nah, kita masuk dulu ke GitHub, teman-teman. Oke. Nah, di sini kebetulan saya sudah login ya. Kalau misalkan teman-teman belum login atau belum punya akun, nah teman-teman bisa bikin dulu gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah login ke GitHub, teman-teman bisa klik new di sini ya, ada new, kita bikin repository baru. Nah, misalkan di sini repositorinya ya, misalkan ini ada beberapa yang udah, kita new aja. Misalkan di sini saya kasih nama Streamlit gitu ya. Kita kasih nama Streamlit dash strip, misalkan di sini estimasi, misalkan estimasi atau Streamlit mobil gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, pastikan statusnya publik teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah, create repository. Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita berhasil membuat satu direktori di GitHub ya, namanya Streamlit mobil. Nah, kalau sudah, kita upload semua filenya ya, file notebook, file SAV, dan file Python dataset, itu kita upload semua ke dalam Streamlit mobil yang ada di GitHub. Nah, di sini saya pilih yang ini ya, ada create new file or uploading an existing. Nah, ini saya klik dulu biar bisa drag and drop. Nah, nanti kita drop filenya di sini, teman-teman. Oke, di sini kita sudah pastikan dulu ya. Di sini ada estimasi mobil.ipynb ya, file notebook. Terus juga ada estimasi mobil.py untuk file Streamlit-nya. Lalu ada estimasi mobil.sav sebagai model, dan juga ada toyota.csv ya, ini adalah dataset. Nah, teman-teman jangan lupa harus bikin satu file requirements. Nah, ini saya udah bikin satu file requirements. Jadi requirements ini tuh untuk apa? Untuk mengidentifikasi library apa aja yang dipakai di model kita. Nah, contoh di sini saya menggunakan NumPy gitu ya. Nah, kita ketik aja NumPy, Pandas, ya, scikit-learn, termasuk Streamlit dan Matplotlib-nya. Jadi di sini kita identifikasi dulu aplikasi apa aja atau library apa aja yang kita gunakan pada model. Nah, ini harus diidentifikasi ya, atau harus didetek oleh aplikasi Streamlit. Nah, jadi teman-teman harus bikin file requirements.txt, isinya adalah list library yang kita pakai ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita close dulu. Nah, jadi pastikan teman-teman punya file-file ini ya. Jadi file model, file Streamlit, file notebook, terus juga ada dataset, dan juga ada requirement.txt. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa, ini saya blok semua aja ya. Saya select all, terus saya drag ke GitHub. Nah, oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kan sudah ada 5 file ya. Kita commit saja di sini. Nah, kita commit. Oke, kalau misalkan sudah proses commitnya selesai, teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ya, jadi di sini ada estimasi mobil.ipynb ya, ada .python-nya, .sav ya, requirement, dan dataset. Oke. Nah, langkah yang berikutnya setelah kita berhasil upload ke filenya ke GitHub, langkah yang berikutnya kita kunjungin website Streamlit Share. Oke, kita masukkan di sini ya, Streamlit Share gitu ya. Oke, kalian search aja. Nah, di sini ada share.streamlit.io ya. Oke, kita masukkan aja ke sini, kita klik websitenya. Nah, di sini saya udah login ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya akun di Streamlit Share, bisa bikin dulu, atau
bisa juga login with GitHub. Nanti jadi otomatis teman-teman. Jadi otomatis nyambung ke GitHub seperti itu. Nah, di sini saya akan masuk ya, karena saya di sini loginnya menggunakan GitHub juga, jadi langsung sama usernya gitu ya, Teguh Iman 404. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil login ke Streamlit Share, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan tombol New App. Nah, ini tombol ini kita klik saja ya, New App, kita klik. Nah, lalu di sini kita ada Deploy an App. Nah, kita pilih repositorinya. Oke, nah di sini kan ada ya, langsung otomatis kalau diklik karena udah connect ke GitHub, teman-teman. Jadi di sini udah langsung teridentifikasi repositori apa saja yang ada di akun GitHub kalian. Nah, sebelumnya kan kita sudah bikin ya, nama repositorinya itu adalah Streamlit Strip Mobile. Nah, kita pilih aja di sini ya, Streamlit Strip Mobile. Nah, terus branch-nya main ya, default. Nah, lalu kita lihat di sini ada main file path. Nah, path-nya ada di mana? Kita pilih yang .py, file Streamlit-nya ya, jangan notebook ya. Nah, di sini nama filenya adalah estimasi-mobil.py. Nah, ini kita blok aja ya, kita copy ya, biar sama namanya. Nah, seperti ini. Jadi kita repositorinya kita tentukan repositori yang sudah kita buat, lalu branch-nya main. Nah, setelah itu main file path-nya adalah file Streamlit yang sudah kalian buat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik deploy. Oke, kalau misalkan sudah diklik, tinggal menunggu sampai proses deployment-nya berhasil, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa melihat status di pojok kanan bawah ya, manage app. Nah, nanti di sini ada beberapa loading sambil ditunggu prosesnya itu sudah selesai. Oke. Nah, kalau misalkan sudah selesai proses deployment-nya, teman-teman akan langsung disuguhkan dengan aplikasi yang sudah kita buat. Jadi, aplikasi yang tadinya jalan di localhost, nah sekarang sudah berjalan di internet ya. Ini sudah ada linknya ya. Oke. Nah, di sini tidak ada error, teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak ada error ya, sukses-sukses semua, nanti otomatis interface-nya akan langsung ditampilkan. Nah, ini kita minimize saja. Oke, kalau sudah, kita tinggal testing ya, apakah hasilnya bisa sama ya. Kita masukkan saja data tesnya, teman-teman. Nah, misalkan years-nya 2019 gitu ya, kita masukkan di tahun mobil. Lalu mile age-nya 5000, kita masukkan di kilometer. Lalu tax ada di 145, kita masukkan di pajak mobil. Lalu MPG-nya ya 30,2 kita masukkan, dan juga engine size ya. Engine size kita juga masukkan di sini. Nah, apakah hasilnya sama pada tombol ini? Coba kita klik. Oke, tidak ada error ya. Nah, di sini tetap hasilnya juga sudah sesuai. Nah, otomatis teman-teman, aplikasi ini sudah berhasil dilakukan deployment ya. Artinya aplikasi ini sudah bisa dirilis dan bisa diakses via internet, teman-teman ya. Nah, sampai sini teman-teman, pembuatan model dan aplikasinya sudah selesai untuk estimasi harga mobil bekas menggunakan algoritma regresi linier ya. Teman-teman bisa coba di rumah, teman-teman. Semoga tidak ada error ya, karena cukup singkat untuk pembuatan interface menggunakan Streamlit ya. Mungkin yang perlu banyak modul itu ada di pembuatan modelnya ya, cukup panjang skripnya. Tapi ketika membuat interface itu tidak terlalu banyak. Oke, selamat mencoba teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya. Semoga tidak ada error. Kita bisa bertemu kembali pada tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.